Perkenalkan, saya Muhammad Farid Maulana. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester basis data saya dengan NIM 1121 004 000039 dengan kelas 5B. Yes, yang soal pertama itu soal pemahaman entity relationship diagram. Ya, ini konteksnya itu bisa ada di jadi gini, bisa ada Jakarta Books adalah perusahaan sebuah perpustakaan online yang menyediakan buku. Nah, terus sama ya, artikel mereka ingin membuat sistem efisiensi eh, mulai inventaris transaksi penjualan anggota perusahaan Jakarta Books memiliki beberapa cabang di seluruh kota dan setiap cabang memiliki inventaris tersendiri. Persyaratan setiap buku majalah jurnal nantikan memiliki judul unik, tahun terbit, penulis dan ID unik, buku dan majalah dilindungi dengan ISBN. Sementara jurnal nantikan memiliki ISBN. Buku bisa memiliki lebih dari satu penulis. Anggota dapat meminjam lebih dari satu item pada suatu waktu dan setiap item hanya dapat dipinjam oleh satu anggota pada waktu tertentu. Anggota harus terdaftar di cabang tertentu tapi bisa meminjam dari cabang mana yang dua. Transaksi peminjaman mencatat tanggal peminjaman, tanggal peminjamannya, dan denda jika ada. Setiap transaksi terkait dengan satu anggota dan satu lebih item. Dan seterusnya, oke, kita langsung ke soalnya aja. Soal buatlah IRD yang kompleks berdasarkan skenario di atas yang mencakup entitas berikut: buku, majalah, jurnal, uh, terus apa lagi? Hubungan antara entitas serta koordinasi dan partisipan dengan setiap hubungan. Oke, ini merupakan diagram di relation Jakarta Books gitu. Dan ini merupakan kardinalitas dan partisipan entitasnya. Oke, kita langsung aja ke ini penjelasannya. Ini segini ya. Kan kalau anggota setiap ini anggota cabang itu merupakan entitas ya. Terus di anggota itu dia punya atributnya tuh ada ID anggota, tanggal anggota, ID anggota, alamat, dan selain itu ada poin bisa dilihat ini kan. Dan dia itu anggota ke cabang itu punya relasinya itu daftar di. Nah, setiap anggota setiap cabang itu punya daftar anggota banyak punya apa daftar anggota banyak anggota gitu. Tapi semua anggota punya daftar di cabang tertentu gitu. Karena lambang kayak gini maka setiap anggota punya daftar di cabang harus punya daftar di cabang tertentu. Oke, setiap artinya relasinya itu one to many. Oke, setiap terus dari cabang ini cabang entitas cabang ke inventaris itu dia punya hubungan gitu. Punya lalu terus kardinalitasnya itu one to many. Jadi setiap cabang itu dapat punya inventaris banyak banyak punya inventaris yang banyak. Tapi setiap inventaris yang setiap inventaris itu hanya punya satu cabang gitu. Nah, ini cabangnya ini punya saya bilang nih, si inventaris ini tuh punya foreign key ID cabang yang sama yang merujuk pada namanya tuh primary key cabang nih ID cabang ini. Terus di inventaris ini dia juga punya relasi ke buku gitu kan, entitas buku yang relasinya itu memuat. Nah, apa sih kalau kardinalnya? Kardinal itu one to many. Jadi setiap inventaris itu punya memuat banyak buku gitu lah. Dan memuat setiap buku itu hanya memuat satu inventaris gitu. Nah, foreign key-nya itu yang di apa namanya? Ya pokoknya ya, foreign key si inventaris ID item itu merujuk pada primary key ID item gitu. Nah, terus si inventaris ini juga punya hubungan ke majalah. Kayak hal di buku dia juga memuat. Nilainya ini majalah. Ini majalah dia dan ya tentu hubungannya juga one to many. Di sini one to many ini. Jadi setiap inventaris memuat banyak makalah. Jadi muat banyak majalah dan setiap majalah hanya memuat satu inventaris. Gitu. Dan foreign key-nya si uh, inventaris ini sama sama dengan merujuk pada si uh,
primer key si majalah ya itu. Nah, terus si majalah ini juga punya apa relasi ke penulis. Nah, relasinya itu adalah ditulis, ya. Jadi si majalah ini eh, punya kardinalitasnya itu one to many, ya. Majalah ke penulis, ya, majalah penulis. Hmm. Many to one, sorry, many to one, many to one. Many to one berarti kan majalah ke penulis itu kan many to one. Berarti eh, setiap majalah itu hanya bisa ditulis oleh satu penulis. Tapi satu penulis dapat menulis majalah, dapat menulis banyak majalah. Itu many to one. Nah, terus apa lagi? Yang many to one, jurnal ke penulis. Oke, jurnal ke penulis mana itu? Jurnal ke penulis. Nah, jurnal nih kan many tuh, ada banyak cabang ke penulis satu. Jadi dia punya jurnalnya entitas atau penutup punya hubungannya itu ditulis. Jadi setiap jurnal itu ditulis oleh satu penulis. Nah, satu penulis itu dapat menulis banyak jurnal. Nah, kardinalnya apa? Kardinal ya itu tadi kardinalnya. Itu hubungannya itu ditulis. Nah, ini foreign. Kalau untuk salah apa namanya? Jadi si jurnal ini punya foreign key yang sama, yang bakal merujuk pada primer key si penulis gitu, ID penulis. Terus tadi kan banyak yang one to many ya, sekarang yang many to one. Artikel ke penulis, artikel ke penulis. Mana tuh artikel ke penulis? Nah, ini artikel ke penulis itu kan many to one, berarti banyak artikel itu setiap artikel hanya dapat ditulis oleh satu penulis. Nah, satu penulis itu dapat menulis banyak artikel. Itu kardinalnya. Hubungannya itu ditulis. Nah, dia itu punya ID penulis. Si artikelnya ini punya foreign key ID penulis yang bakal merujuk pada primary key di ID penulis itu. Nah, setelah itu bisa dibaca sih bagian sini. Yes. Berikut ini merupakan hubungan antara entitas anggota manajemen itu daftar di cabang dan inventaris itu punya. Inventaris dan buku itu hubungannya memuat, inventaris dan media itu hubungannya memuat, inventaris dan jurnal hubungannya memuat. Ini sama juga nih, inventaris dan artikel juga memuat. Anggota dan transaksi kimia itu hubungannya melakukan. Transaksi kimia dan analis kimia itu hubungannya detail. List pinjaman dan interest itu hubungannya melibatkan anggota dan reservasi itu hubungan parsial. Reservasi dan analis itu hubungannya detail. Reservasi dan inventaris itu hubungannya kan majalah dan tulis sampai apa nih, lebih kurang begitu hubungannya ditulis majalah, jurnal, artikel, anggota transaksi one to many juga ini transaksi pinjaman dan list pinjaman one to many, list pinjaman one to many, anggota dan reservasi one to many optional, reservasi dan list one to many dan one to many, majalah one to many. Ya, pokoknya sampai kurang lebih one to many. Nah, nih, terus dan partisan atau entitas, jadi anggota dan cabang itu semuanya total gitu. Cabang dan inventaris itu total, di semuanya ikut gitu. Inventaris dan buku total sampai sini nih pinjaman, list pinjaman dan inventaris itu total berarti semuanya ikut. Terus ada anggota dan reservasi parsial berarti cuma setengahnya doang gitu, cuma setengahnya doang, terus misalnya setengah anggota atau reservasi gitu. Dan sisanya sih total. Udah, selanjutnya akan dibahas tentang dibahas soal kemauan normalisasi program itu, normalisasi data diberikan ini kan tabel awalnya ya. Nah, terus kita akan bentuk satu NF. Artinya itu karena tidak ada data yang sebelum itu multi value, maka tabel awal ini sudah merupakan bentuk satu NF. Karena syarat satu NF itu tabel yang awal itu setiap atributnya tidak memiliki
multi value gitu. Terus kita bentuk 2NF, di mana itu karena keterangan parsial di mana beberapa kolom key bergantung pada bagian primary key dan bukan secara keseluruhan, maka diperlukan proses normalisasi kedua 2NF. Agar memenuhi 2NF, langkah yang perlu diambil adalah memisahkan tabel menjadi dua entitas yang terpisah dengan demikian setiap tabel akan memiliki primary key yang unik dan setiap kolom primary key akan sepenuhnya bergantung pada seluruh primary key. Contoh 2NF ini, misalkan kita punya tabel fakultas di mana dia itu uh, nama fakultas Humanwira itu ada dua, maka memiliki dua ID. Nah, maka ID yang ke F6 ini akan fakultas Humanwira ini akan dihapus dan data yang memiliki ID F6-nya akan diganti dengan F4 seperti yang ada di kanan ini pada tabel fakultas. Terus contohnya pada tabel program studi di mana si prodi ekonomi dan psikologi itu kan dia punya dua ID. Nah, maka ID yang terbawa itu kita akan hapus dan data yang memiliki ID tersebut harus diganti. Jadi seperti yang ada di kanan ini. Nah, lanjut. Setelah itu akan ada tabel mahasiswa di mana itu tadi di program studi mahasiswa PS16 dan 17 ini sudah kita hapus, lalu kita harus ganti yang barunya. Jadi PS11 dan PS10 lanjut. Terus ada tabel jadwal di mana yang tadi itu kan tabel program studi itu ID program studi yang kita tadi sudah hapus yang PS16 dan PS17 kita harus ganti. Nah, gantinya itu ke tadi PS16 itu ke 11 dan PS17 itu ke 10, PS10. Lalu ada tabel dosen dan tabel mata kuliah dan tabel nilai. Seperti ini. Lanjut, ada bentuk 3NF. Dalam setiap tabel yang telah dinormalisasi ke tingkat 2NF, tidak ada ketergantungan fungsi transitif pada setiap atribut yang terdapat dalam primary key. Oleh karena itu, tabel tersebut sudah memenuhi bentuk normalisasi untuk ketiga 3NF. Untuk BCNF, dalam setiap tabel yang sudah mencapai tingkat normalisasi 2NF, telah dipastikan bahwa aturan BCNF terpenuhi di mana setiap determinan yang bukan kunci sepenuhnya bergantung pada kunci utama. Oleh karena itu, tabel tersebut sudah berada dalam BCNF. Bentuk BCNF. Bentuk plat NF, tabel yang sudah dinormalisasi ke tingkat 2NF tidak dapat ketergantungan multivariabel yang berarti tidak ada ketergantungan fungsional yang melibatkan atribut non-key terhadap atribut non-key lainnya di luar primary key. Oleh karena itu, tabel tersebut sudah memenuhi persyaratan normalisasi 4NF. Terus bentuk 5NF-nya itu, setiap tabel yang telah dinormalisasi hingga ke tingkat 2NF tidak dapat dependency join sehingga tabel tersebut uh, sudah ini udah bentuk normalis ke tingkat 5NF gitu. Kedua itu ada soal command, bagian kedua itu ada descent relation. Descent relation itu ada yang pertama itu ada tabel fakultas dengan ID fakultas sebagai primary key-nya itu tipe data varchar, nama fakultas tipe datanya juga varchar. Lalu ada tabel program studi dengan ID program studi sebagai primary key dengan tipe data varchar, nama program studi dengan tipe data varchar, ID fakultas dengan foreign key sebagai foreign key dengan tipe data varchar. Lalu ada tabel mahasiswa dengan ID mahasiswa dengan sebagai primary key dengan tipe data integer, nama mahasiswa dengan tipe data varchar, ID program studi sebagai foreign key dengan tipe data varchar. Terus ada tabel jadwal di mana ada ID jadwal dengan primary key sebagai tipe data integer, ruangan integer, semester integer, tahun integer, jadwal kuliah integer. Lalu ada tabel dosen di mana ID dosen sebagai primary key dengan tipe data varchar, nama dosen varchar, alamat dosen varchar. Lalu dengan ada tabel mata kuliah dengan ID mata kuliah sebagai primary key dengan tipe data varchar, nama kuliah varchar. Lalu ada tabel nilai ID mahasiswa dengan sebagai primary key dan foreign key dengan tipe data varchar, ID jadwal dengan sebagai primary key dan foreign key dengan tipe data varchar. Lalu ada nilai sebagai dengan tipe datanya itu ada integer. Masuk ke bagian 3 itu masih pembangunan soal normalisasi. Ketiga itu implementasi DDL dan SQL atau definition data lineage. Oke, nah, kita perlu tahu dulu ini skema relasionalnya. Jadi kita punya tabel nilai di mana itu dia punya tabel nilai itu kan punya di ID mahasiswa itu akan merujuk ke mahasiswa di mana tabel mahasiswa itu punya foreign key menuju ke program studi dan program studi punya foreign key di mana ID fakultas itu akan menuju ke fakultas. Lalu di tabel nilai juga tuh punya ID jadwal yang akan merujuk ke jadwal. Nah, dari tabel jadwal itu juga akan punya yang di mana tuh ID mata kuliah itu akan merujuk ke mata kuliah dan ID dosen juga akan merujuk ke dosen. Lalu ID program studi akan merujuk ke program.
Setelah itu kita akan membuat data definition language atau DDL SQL yang sudah ada di sini, yang sudah saya buat ya. Oke, di sini kan kita buat tabelnya dulu nih, tabel fakultas, program studi, mahasiswa, mata kuliah, dosen. Setelah itu kita buat tabel jadwal dan lain. Oke, perlu diingat di tabel jadwal ini kita perlu membuat sebelumnya tabel mata kuliah, dosen, dan program studi. Jadi pastikan sebelum membuat tabel jadwal kita harus sudah membuat tabel mata kuliah, dosen, dan program studi. Lanjut. Setelah ini ada skema basis data. Ini merupakan skema basis data yang sudah saya buat sedemikian rupa menjadi seperti ini. Lalu kita akan selanjutnya itu soal ketiga, soal pembuatan query. Lanjut aja langsung ke soal. Buatkan query untuk menentukan daftar mahasiswa yang dapat nilai tertinggi di mata kuliah algoritma, termasuk nama mahasiswa, ID, dosen, dan oke, yang pertama kita sebutin dulu nama mahasiswanya, terus pilih nama mahasiswa, ID dosen, dan nama mata kuliahnya, terus nilai. Terus dari tabel nilai kita join dulu nih. Dari tabel nilai ini kita join tabel mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa. Terus lalu kita join juga tabel jadwalnya berdasarkan ID jadwalnya. Terus kita join tabel mata kuliahnya berdasarkan ID ID mata kuliahnya. Terus ya mata kuliahnya. Terus kita join tabel dosen dengan berdasarkan ID dosennya. Di mana itu nama mata kuliahnya itu kita harus karena yang dimintainya itu poly algoritma, maka kita tambahkan string algoritma. Lalu kita susun kita uruti berdasarkan nilai tertinggi yang pertama. Lalu kenapa ada limit satu? Karena kita ingin menemukan satu saja gitu. Karena kan nilai tertinggi cuma satu. Oke, selanjutnya nomor 2, tuliskan query yang mengidentifikasi dosen dengan jumlah mengajar mata kuliah terbanyak lintas program studi menampilkan nama dosen dan jumlah mata kuliah yang diajar. Oke, yang pertama itu kita tentukan dulu nama dosennya apa, terus dari nama dosennya apa itu tentu kita hitung juga nih ID mata kuliah. Kenapa ada distinct di sini? Karena supaya nggak ada data yang duplikat. Lalu kita namakan sebagai jumlah mata kuliah. Nah, setelah itu dari tabel dosen kita join ini tabel jadwal terus berdasarkan ID dosen. Lalu kita grup by nama dosennya. Setelah itu kita order by jumlah mata kuliah jumlah mata kuliahnya. Gitu. Lalu didapat hasilnya seperti ini yang ada di kanan. Lalu yang ketiga itu ada buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antara program studi, menampilkan nama program studi dan rata-rata nilai mahasiswa dari fakultas tersebut. Pertama kita pilih dulu nama program studinya apa, lalu kita pilih itu nilainya apa, lalu kita untuk rata-rata sebagai rata-rata nilai, average nilai rata-rata nilai. Lalu dari tabel program studi kita gabung dengan tabel mahasiswa berdasarkan ID program studinya, lalu kita gabungin lagi dengan tabel nilai berdasarkan ID mahasiswanya, lalu kita group by ID program studinya dengan program studinya, lalu kita order by rata-rata nilai gitu. Lalu kita didapat hasil seperti di kanan ini. Nomor 4, buat query yang memanfaatkan rata-rata nilai mahasiswa antar fakultas menentukan fakultas dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Oke, yang pertama kita pilih dulu nama fakultas, lalu kita gunakan nilainya, lalu kita namai sebagai rata-rata nilai, lalu dari situ kita gabung tabel program studi dengan berdasarkan ID fakultasnya, lalu kita gabung lagi dengan tabel mahasiswa berdasarkan ID program studinya, lalu kita gabung lagi nilainya berdasarkan ID mahasiswanya, lalu kita group by ID fakultasnya dengan nama fakultas, dan lalu kita order by rata-rata nilai. Dapat seperti berikut yang ada di kanan. Nah, setelah yang terakhir itu tuliskan query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di semua mata kuliah yang diajarkan oleh masing-masing dosen. Tampilkan nama dosen, mata kuliah yang diajarkan, dan rata-rata nilai mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Oke, pertama kita pilih dulu nama dosennya apa, terus nama mata kuliahnya apa, lalu kita jumlahkan rata-rata nilainya, lalu kita namai rata-rata. Lalu dari situ kita gabungin dengan tabel jadwal berdasarkan ID dosen. Lalu kita gabung lagi mata kuliah berdasarkan ID mata kuliah. Kita gabung lagi dengan nilai lalu berdasarkan ID jadwal kita group by nama dosennya dan nama mata kuliahnya. Lalu kita order by rata-rata nilai.
nilainya. Lalu kita dapatkan seperti berikutnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.